Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang membawa damai, menghilangkan permusuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 2 Samuel 3 ayat 19. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Hati Daud sudah teruji dalam hal mengasihi musuh dan melepaskan pengampunan. Saul sangat iri terhadap Daud, sehingga beberapa kali hendak membunuh Daud. Namun, Daud tidak mau membalas kejahatan Saul itu. Bahkan, Daud pun mengasihi semua keturunan Saul. Prinsip Daud adalah hidup dalam perdamaian. Daud rindu agar bangsa Israel yang terpecah dua dapat kembali bersatu di hadapan Tuhan. Dan secara politik, sebenarnya bangsa Israel, suku Benyamin, dan suku Yehuda sudah ada titik terang damai melalui Abner bin Ner. Daud dengan senang menyambut gagasan perdamaian. Daud menjadi pemimpin yang memberikan contoh dalam hal perdamaian. Tetapi sayangnya, beberapa anak buah Daud tidak melihat sikap Daud yang cinta damai ini, sehingga mereka masih dendam terhadap Abner. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidup di dalam kasih dan mengampuni, bahkan melepaskan berkat kepada mereka yang telah melukai perasaan kita. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam permusuhan dan dendam. Ya, kadang ada orang-orang yang hidup dengan cara tega melukai orang lain demi mendapatkan keuntungan. Dan memang sudah pasti itu membuat luka di hati. Tetapi luka di hati janganlah dibiarkan. Sebab jika luka itu tidak dipulihkan, maka iblis akan mengambil kesempatan. Ingat, iblis itu mencuri damai sejahtera. Dan kalau damai sejahtera hilang, maka hidup kita akan menjadi pahit. Orang yang hidupnya penuh kepahitan dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah. Dan yang paling menyedihkan adalah kita sukar untuk masuk hadirat Tuhan apabila hati ini penuh kepahitan. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan pentingnya kita mempunyai penguasaan diri, sehingga kita dapat menimbang segala sesuatu. Sekalipun kita ada kesempatan untuk membalas kejahatan, tetapi karena kita punya penguasaan diri, kita lebih memilih untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ampuni. Maka kita mengambil sikap mengampuni, mengasihi, bukan memusuhi. Apa yang membuat kita sulit untuk berdamai? Ego dan kesombongan. Jadi, jika kita mau menurunkan ego dan kesombongan, maka kita akan dapat membawa damai dimanapun. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu sanggup mengubahkan hati kami, melembutkan hati kami, supaya kemanapun kami pergi, kami membawa damai. Kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah melukai perasaan, melukai hati kami. Jangan ada kepahitan dalam hidup ini ya Tuhan, supaya kami dapat masuk hadirat-Mu dan hidup dipenuhi dengan damai dan kasih.
Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu, seperti Engkau mengampuni kami, demikian kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.